Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, saya masih kembali bicara mengenai kasus yang menimpa warga gereja Katolik di Bandung, Jawa Barat pada misa Rabu-Abu tanggal 5 Maret 2025 yang lalu. Di sini saya menyoroti betapa lambannya pemerintah dalam menangani kasus ini. Para sahabatku terkasih, dikutip dari bandungpunyaberita.com, Selasa 11 Maret 2025, kasus pelarangan ibadah jemaat Gereja Santo Yohanes Rasul di Arca Manik, Bandung yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2025 terus menuai polemik. Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pernyataannya kepada media pada tanggal 10 Maret 2025 mengaku belum mengetahui secara rinci kejadian tersebut dan akan melakukan kajian lebih lanjut. Pernyataan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan umat Katolik, khususnya pemuda Katolik Jawa Barat, yang menilai peristiwa ini seharusnya menjadi perhatian serius Kementerian Agama dan lembaga terkait. Wakil Ketua Bidang Riset, Advokasi dan Bantuan Hukum, Pedro Franciscus, menegaskan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap hak beribadah bagi umat Katolik di Jawa Barat. Menurutnya, peran pembimbing masyarakat atau pembimas Katolik Jawa Barat harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hak-hak umat Katolik dalam menjalankan ibadahnya tetap terjamin. Kami sangat menyayangkan respon Menteri Agama yang terkesan lamban dan kurang tegas dalam menyikapi kasus ini. Penolakan terhadap ibadah yang sah dan legal ini merupakan preseden buruk bagi kebebasan beragama di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembimas Katolik Jawa Barat, ujar Pedro. Lebih lanjut, Pedro menyoroti bahwa gedung serbaguna Arca Manik yang menjadi lokasi ibadah jemaah Gereja Santo Yohanes Rasul merupakan aset sah PGAK Santa Odilia. Gedung ini telah memiliki sertifikat hak milik dan sebelumnya tetap bisa digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, penolakan ibadah di tempat ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan menunjukkan adanya tekanan dari kelompok tertentu yang bertentangan dengan prinsip toleransi dan kebebasan beragama. Para sahabatku terkasih, pemuda Katolik Jawa Barat juga meminta agar Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Katolik, turun tangan langsung dalam menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Selain itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil dan institusi terkait untuk mengawal kasus ini agar tidak berlarut-larut. Kami tidak ingin ada pembiaran terhadap tindakan intoleransi semacam ini. Negara harus hadir untuk melindungi hak beribadah setiap warganya tanpa kecuali. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum dan terus melakukan tindakan diskriminatif terhadap umat beragama tambahnya. Pemuda Katolik Jawa Barat menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata dari pihak berwenang.
Mereka berharap evaluasi terhadap Pembimas Katolik Jawa Barat dapat segera dilakukan demi memastikan bahwa lembaga ini benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dalam membina dan melindungi umat Katolik di wilayah tersebut. Inilah berita yang kita lihat, para sahabatku terkasih. Maka berikutnya saya memberikan beberapa komentar penting. Pertama, pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pernyataannya kepada media pada tanggal 10 Maret 2025 mengaku belum mengetahui secara rinci kejadian tersebut dan akan melakukan kajian lebih lanjut. Ini adalah pernyataan yang tidak tepat. Peristiwa ini sudah terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Sementara komentar dari Menteri Agama ini pada tanggal 10 Maret 2025 sudah lewat 5 hari. Bahkan saat sekarang ini sudah tanggal 15. Masa tidak ada tindakan, belum mengetahui ini secara baik, dan belum ada tindakan menyangkut hal ini. Ini bukan seperti zaman dulu, sehingga kita lambat memperoleh informasi karena keterbatasan dalam media-media. Jadi sangat ironis pernyataan dari Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar menyikapi hal ini. Bahwa ini belum diketahui secara rinci tentang kejadian ini dan akan melakukan kajian lebih lanjut. Media zaman sekarang ini bukan seperti zaman dulu lagi yang kita harus membutuhkan waktu yang cukup untuk mengetahui sebuah peristiwa atau mengetahui informasi tentang sebuah peristiwa atau kejadian. Pernyataan ini hanya menimbulkan kekecewaan bagi pihak gereja. Dan ini menunjukkan lambannya pemerintah dalam penyelesaian masalah. Kedua, terkait Bimas Katolik Jawa Barat. Di sini seharusnya Bimas Katolik Jawa Barat harus cepat tanggap dan menempuh langkah-langkah yang jelas supaya masalah ini dapat dengan cepat menemukan titik terang. Atau apakah karena Anda bekerja dalam lingkungan mayoritas, akhirnya enggan buka suara untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian? Kalau demikian, maka kinerja Bimas Katolik Jawa Barat pun perlu mendapat evaluasi kembali. Ketiga, dalam situasi ini kita dapat melihat bahwa karena peristiwa ini menimpa kaum minoritas atau agama minoritas, dalam hal ini gereja Katolik, maka sengaja untuk tidak mau tahu dari pemerintah. Mengapa? Karena di dalam gereja Katolik itu tidak akan ada gerakan ekstrim yang dilakukan untuk menanggapi situasi ini. Memang tidak akan ada gerakan ekstrim dari gereja Katolik untuk menanggapi dalam menyelesaikan kasus ini. Gereja Katolik selalu menyerukan dalam suasana damai. Gereja Katolik tidak terprovokasi untuk melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim untuk penyelesaian sebuah kasus atau masalah. Maka kita lihat sejak kejadian itu hingga saat ini, gereja selalu menyerukan dan menyerukan. Tidak akan ada gerakan-gerakan ekstrim seperti yang dilakukan orang-orang di luar sana. Gereja Katolik tidak akan pernah melakukan hal itu. Karena tidak akan ada gerakan ekstrim yang dilakukan oleh gereja, maka sekali lagi ini menjadi lambat untuk diselesaikan. Karena apa? Gereja Katolik tidak punya ormas eksklusif yang bisa menimbulkan tindakan anarkis. Gereja Katolik tidak punya ormas yang di dalam ormas itu sangat eksklusif, yang patut ditakuti. Karena apa? Bisa-bisa saja akan melakukan tindakan anarkis. Tapi apa yang terjadi, gereja Katolik tidak punya ini.
Gereja Katolik hanya menyerukan, membuat seruan moral supaya pemerintah cepat menanggapi hal ini. Komentar yang keempat, andai ini terjadi pada kelompok mayoritas atau agama mayoritas, maka pemerintah pasti cepat mengambil langkah-langkah penyelesaian. Yakinlah itu. Seandainya itu terjadi dalam agama mayoritas, maka pemerintah tidak akan lamban. Pemerintah akan dengan cepat, sigap menempuh langkah-langkah untuk penyelesaian masalah itu. Karena apa? Kaum mayoritas punya ormas eksklusif yang tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan anarkis lainnya. Dan kita lihat, mata kita terbuka melihat ini. Sebelum pemerintah melakukan sebuah tindakan saja, mereka sudah melakukan tindakan anarkis. Apalagi pemerintah mengulur-ulur untuk melakukan sebuah penyelesaian, pasti akan lebih parah lagi terjadi. Maka kesimpulan, pertama, berarti pemerintah takut pada kelompok mayoritas. Kemudian, berarti di sini kelompok mayoritaslah pemilik dan pengatur bangsa ini. Demikianlah para sahabatku terkasih, tanggapan sekaligus kita lihat berita ini. Semoga kita selaku umat beriman Katolik dalam melihat situasi ini, kasus yang terjadi berturut-turut menimpa, mengganggu, merongrong iman kekatolikan, iman kita semakin diteguhkan dan semakin didewasakan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.